Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan keselamatan bagi Anda semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang apa alasannya Satria Piningit itu tetap tersembunyi. Di dalam beberapa penerangan di dunia ilmu ketasawufan, karena Satria Piningit itu termasuk sebagai orang-orang pilihan, artinya orang-orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin Khalifatullah, sekaligus sebagai hamba Allah atau sebagai wali Allah. Jadi untuk mengetahui kenapa alasannya beliau itu terpingit, tersembunyi, maka kita harus membaca dari segi keilmuan atau pengalaman spiritual beliau. Karena satria-satria Piningit yang lain sebelum beliau itu mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman yang dialami oleh Satria Piningit yang sekarang. Satria Piningit itu kan ada 7, yang lain itu yang 6 itu sudah muncul, seperti jelmaan dari Bung Karno, Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, SBY dan lainnya. Ini semua termasuk Satria Piningit, namun kepinginan mereka itu sudah muncul, artinya kepinginan mereka tidak seperti rahasia Satria Piningit. Nah, untuk mengetahui kenapa Satria Piningit yang ini, yang 7 benar-benar Piningit, mungkin karena ilmuwan beliau dalam dunia tasawuf sangat tinggi, atau wilayah spiritual beliau sangat tinggi. Nah, di dalam kitab Sirrul Asrar ada beberapa hal yang menunjukkan seorang itu tetap bersembunyi atau dipingit. Yang pertama, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, Al-insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Jadi di sini disebutkan bahwa manusia itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Berarti sang Piningit itu sudah termasuk insan kamil. Insan adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Insan di sini bukan sosok Piningit, namun termasuk adalah mencakup semua manusia. Dan aku rahasianya. Jadi tidak langsung manusia itu adalah sebuah bangunan atau sebuah objek, di mana objek itu adalah sebagai rahasia-rahasia tersembunyi daripada Allah. Dan rahasia di dalam diri manusia itu, rahasia terbesar yang paling istimewa adalah Allah. Akulah rahasianya. Jadi, wujudnya itu manusia, tapi di dalam isinya adalah rahasia. Nah, rahasia itu adalah Allah. Kalau kita sambungkan dengan Piningit, artinya sang Piningit itu sedang istilahnya tersembunyi, menjadi rahasia, karena beliau mungkin sedang mengejar sisi rahasia itu sendiri, sehingga beliau itu menjadi rahasia. Karena tidak ada orang yang bisa melacak sebuah rahasia kecuali dia hidup di dalam kegelapan rahasia. Jadi secara tidak langsung Satria Piningit adalah seorang yang telah purna sebagai figur insan yang telah menemukan titik kemanusiaannya itu sendiri, sehingga dia telah masuk melewati sisi kemanusiaan yang sempurna, lalu masuk ke dalam inti rahasia dari kemanusiaan itu sendiri, lalu dia tenggelam di dalam rahasia, sehingga orang lain tidak dapat menemukannya, tersembunyi dalam gelapnya rahasia sang rahasia. Artinya sang Satria Piningit tersembunyi dalam pencariannya, mencari inti daripada rahasia, yaitu Allahur Rabbi. Itu yang pertama dari Sirrul Asrar.
Kemudian di dalam penerangan yang lain disebutkan bahwa di dalam surah As-Shadiq disebutkan bahwa para pemegang marifat adalah pengantin Allah yang maha tinggi. Ingat, para pemegang marifat adalah pengantin Allah yang maha tinggi. Nah, ini seperti apa yang diucapkan dalam bait Lil Ilir. Lil Ilir, Lil Ilir, dan sambut pengantin anyar. Nah, di sini disebutkan pengantin anyar itu bocah angon. Berarti sang satria piningit itu adalah seorang ahli marifat. Kalau disambungkan dengan Sirul Asrar, karena para pemegang makrifat adalah pengantin Allah yang maha tinggi. Hanya pemilik pengantin yang pengasih mengenali mereka dan dekat dan secara mesra. Orang-orang yang arif menjadi sahabat akrab Allah, walaupun sangat cantik tetapi ditutupi oleh keadaan luaran yang sangat sederhana seperti manusia biasa. Allah berfirman melalui Rasulnya, para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku, tiada yang mengenali mereka kecuali Allah. Tiada yang mengenali mereka kecuali aku. Itulah mengapa Satria Piningit itu tersembunyi, karena dia itu ahli ma'rifat. Beliau itu sebagai pengantin ahli ma'rifat kepada Allah. Kemudian setelah beliau ma'rifat kepada Allah, lalu kecantikannya itu benar-benar tersembunyi. Karena setiap orang, seorang ma'rifat atau seorang pengantin itu tidak ada yang mengenali harumnya, cantiknya kecuali sang pemilik pengantin itu. Seperti Allah katakan, para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku, tiada yang mengenali mereka kecuali aku. Jadi itu alasan yang kedua kenapa Satria Piningit tersembunyi, karena dia adalah seorang pengantin atau seorang yang marifat kepada Allah. Lalu karena dia sudah marifat kepada Allah, dia adalah pengantin atau sahabat Allah. Lalu kata Allah, para sahabatku tersembunyi di bawah kubahku, tiada yang mengenali mereka kecuali aku. Tersembunyi ini dengan luaran yang sangat sederhana seperti manusia biasa, tidak terlihat sebagai sosok yang mulia. Kubah yang di bawahnya Allah itu disembunyikannya para sahabat-sahabat akrabnya, dalam keadaan mereka yang tidak terkenal, rupa yang biasa saja, sederhana dalam segala hal. Bila melihat kepada pengantin yang ditutupi oleh takbir perkawinan, apakah yang dapat dilihat kecuali tabirnya itu? Jika kita melihat seorang pengantin lalu ditutupi oleh cadar, ya kita tidak bisa melihat pengantinnya, yang kita lihat adalah cadarnya itu. Kemudian di lain tulisan dalam surah As-Shadiq dikatakan bahwa Yahya bin Mu'an al-Raji berkata, para kekasih Allah itu adalah air wangi Allah di dalam dunia, tetapi hanya orang-orang yang beriman, yang benar dan jujur saja yang dapat menciumnya. Mereka mencium keharuman baunya, lalu mereka mengikuti bau itu. Keharuman itu mewujudkan kerinduan terhadap Allah dalam hati mereka. Masing-masing mereka dengan ciri tersendiri. Jadi siapapun kita itu tidak dapat mencium setiap ini kecuali orang-orang yang jujur, yang baik. Lalu mereka itu hanya dapat menciumnya, bukan melihatnya. Mencium saja, mengenali, lalu mengikuti istilahnya dari mana yang asalnya, gitu. Jadi tidak mengetahui, cuman rasa feeling atau istilahnya intuisi saja. Di dalam buku yang bertajuk Mirsad ada tulisan, semua orang yang diberi kekeramatan zahir melalui mereka adalah
tertutup daripadanya dan tidak mempedulikan keadaan tersebut. Bagi mereka merasa kekeramatan muncul melalui mereka dianggap sebagai masa perempuan keluar dari haid. Wali-wali yang hampir dengan Allah, yang dekat dengan Allah, perlu mengembara sekurang-kurangnya 1000 peringkat. Yang pertama ialah pintu keramat. Jadi semakin tersembunyi seseorang itu semakin tinggi keramatnya, karena ketika seorang wali mempunyai keramat tinggi maka dia akan mempersembunyikan jati dirinya, karena istilahnya kalau dia ketemu jati dirinya maka dia akan sembunyikan, karena keramat itu seperti haid menurut para wali. Jadi semakin tinggi seorang wali maka dia akan menyembunyikan dirinya karena takut terbuat karamahnya. Kalau karamahnya terbuka maka dia akan diluruhkan, didewakan dan sebagainya, dan itu akan menurunkan istilahnya posisi dia sebagai hamba, khusus dia dalam beribadah. Jadi kenapa Satya Piningit? Alasannya karena karamahnya sangat tinggi sehingga beliau menutupi aibnya atau haidnya. Itulah kenapa beliau itu terpingit. Yang pertama karena beliau itu adalah seorang insanul kamil. Yang kedua karena beliau adalah pengantin Allah atau yang ma'rifat kepada Allah. Yang ketiga adalah beliau sahabat Allah. Yang keempat karena beliau itu adalah seorang yang memiliki karamah yang tinggi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.